Rabbil Alamin, tema kita hari ini bagus sekali. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Dan kalau kita berbicara tentang kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jauh lebih besar kasih sayangnya terhadap umat Nabi Muhammad daripada umat-umat selainnya. Karena yang duluan masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat akhir zaman, bahkan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kalau umat-umat terdahulu selepas dakwah yang menggantikan ustaz lagi, ulama Nabi lagi. Tapi kalau umat Nabi Muhammad yang melanjutkan adalah umatnya. Inilah. Jadi ibaratnya kita ini mendapatkan berlipat ganda pahala. Amin. Jamaah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pernah meminta, matikan aku dan hidupkan aku di samanya Nabi Muhammad agar aku bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena menjadi umat Nabi Muhammad sama dengan derajatnya Nabi. Karena berdakwah juga. Bahkan berlipat ganda. Bahkan nih di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, di 10 terakhir kita menantikan malam Lailatul Qadar yang hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi, sekali lagi, lebih dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita pas salat turun Lailatul Qadar, maka salatnya bagikan 83 tahun 4 bulan. Pas kita ngaji turun Lailatul Qadar, maka bagikan ngaji 83 tahun 4 bulan. Pas kita zikir, bagikan zikir 83 tahun 4 bulan. Pas tidur 83 tahun 4 bulan. Pas colek orang, pas bercanda-canda. Gitu. Jadi sibukkan diri kita. Karena kita tidak tahu kapan turunnya, kapan datangnya. Amin. Itu bonus. Bonus buat kita. Makanya tolong akhir-akhir Ramadan perbanyak ibadah. Target bacaan Quran kita diselesaikan. Zikir diperbanyak. Apalagi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita dapatkan. Amin. Kebayang gak usia kita sedikit tapi mendapatkan kelebihannya luar biasa. Amin. Bagaikan orang yang menangkap ikan, ikannya kolamnya kecil, jadi gampang dapat ikannya. Kalau kolamnya besar, karena umurnya panjang, susah dapat ikannya. Kan gitu. Apalagi, alhamdulillah umat Nabi Muhammad tidak diazab seperti umat-umat terdahulu. Yang langsung dihancurkan dan sebagainya. Umat Nabi Muhammad diampuni dan ditunggu tobatnya, lalu tidak dipermalukan sebagaimana umat-umat terdahulu. Kesempatannya luar biasa. Makanya bersyukurlah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah, jadi senang banget ini jadi umat Nabi Muhammad. Karena kita hidupnya walaupun waktunya pendek, tapi kesempatan pahalanya bisa dapat lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Ini Masya Allahnya ya, luar biasa. Jadi kalau seandainya umurnya tiap tahun dapat Lailatul Qadar, tambah 83 tahun 4 bulan, tambah lagi. Jadi kalau 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar 830 lebih. Ya. Allah, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz jazakallah khair, makasih banyak udah ngingetin kita semua, ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua, alhamdulillah. Jamaah, senang gak Bu jadi umat Nabi Muhammad? Masya Allah ya Bu ya, ternyata Allah sayang banget sama kita semua nih. Jangan sampai kita sia-siain ya Bu ya. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama Kartika Putri. Karput. Alhamdulillah. Boleh nanya lagi. Iya boleh. Jadi mau tanya, kalau seandainya nanti kan di hari hisab kita akan bertemu sama Allah. Kira-kira Allah masih sayang gak ya sama kita? Kan udah tahu perbuatan kita di dunia, dosa-dosa kita di dunia yang banyak banget gitu. Kira-kira Allah masih sayang gak ya sama hambanya? Gimana nih, Masya Allah nih, bingung juga jawabnya nih ya kan. Aduh, seperti apa sih kasih sayang Allah dan cintanya Allah kepada kita. Bahkan ketika kita akan diberikan kitab amalan di hari hisab. Kira-kira Allah masih sayang gak sama kita Bu? Sayang gak Bu? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi. Silakan dijawab Ustadz Abdul Kafi. Baik, terima kasih Mas Fadli. Jika saya dan kita berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, begitu indah karena Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya tidak akan pernah berhenti. Teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari
Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Nabi, apakah kita nanti akan bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala? Ditanya, apakah kita nanti bisa melihat wajah Allah? Kata Nabi, apakah kalian bisa melihat bulan dan matahari ketika di dunia? Jawabannya iya, bisa melihat. Seperti itulah kondisi kalian nanti semua bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi meneruskan penjelasannya bahwa nanti di akhirat ketika kita semua dikumpulkan, datanglah penyeru, panggilan kepada seluruh manusia yang ada di tempat itu. Apa yang diserukan? Bahwa wahai manusia, berkumpullah kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah pada saat di dunia. Lalu berkumpullah mereka yang menyembah salib, berkumpul ma'aslabihim, ya, bersama orang-orang yang menyembah salib. Orang Yahudi bersama Uzair, ya, yang menyembah Uzair. Ya, ketika semuanya sudah dikumpulkan, akhirnya orang-orang yang selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka dipisahkan, langsung dijebloskan ke neraka jahanam. Lalu ada orang golongan pada saat itu yang dia tetap berdiri, dia tidak memisahkan diri. Siapa mereka? Dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, wahai manusia, kenapa kalian tidak bergeming? Kenapa kalian tidak pindah? Padahal manusia yang lain sudah pindah semuanya, sudah masuk neraka semuanya. Aku menunggu. Jawaban mereka adalah, aku menunggu Tuhanku, yang mana ketika hari ini hanya Allah yang maha menolong. Tiba-tiba apa? Fayatiyahumul jabbar. Lalu Allah datang kepada mereka. Allah datang kepada kita semua orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana rabbukum. Aku adalah Tuhan kalian. Inilah aku yang kalian tunggu-tunggu. Pada saat ini tidak ada pertolongan kecuali adalah pertolonganku. Masya Allah. Lalu Allah menampakkan wajahnya. Diriwayatkan fi suratihil lati ma ra'ahu. Ya. Tidak ada yang pernah melihat sebelumnya wajah Allah pada saat itu. Lalu ketika semuanya sudah ditampakkan jembatan Shiratal Mustaqim, dijelaskan oleh Nabi SAW jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaimana kondisinya. Wahai Nabi, sesungguhnya jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang menggelincirkan, yang dia menjatuhkan. Di sisi kanannya itu ada jahanam, api neraka. Ya, terbuat dari duri-duri yang Masya Allah luar biasa tajam. Ada orang yang dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim kalamhil basar, seperti kedipan mata. Ada yang kalborok seperti petir. Ada juga yang dia menaiki kuda-kudanya masing-masing. Ada juga yang dia terbata-bata melewati jembatan. Orang yang tidak kuat dia akan jatuh ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika orang-orang beriman sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah, wahai Allah, di mana saudaraku yang pada saat itu aku berpuasa bersamanya, aku sholat berjamaah kepadanya. Lalu kata Allah apa? Kamu ingin memberikan syafaat? Iya, saya ingin memberikan syafaat. Datanglah ke neraka, jemputlah temanmu, fa akhriju, maka keluarkanlah. Akhirnya apa? Dikeluarkan mereka. Setelah itu apa lagi? Dia minta lagi. Masih ada lagi di situ orang-orang yang masih hatinya ada iman. Keluarkan lagi, keluarkan lagi, keluarkan lagi. Allah masih memberikan kasih sayang. Mithqala dzarratin, kata Allah, walaupun di hatinya ada sebiji atom iman. Bayangkan atom Walaupun iman. kecil banget. Atom itu inti terkecil. Masya Allah. Tapi kata Allah, fa akhriju. Itulah bentuk kesayangannya Allah kepada kita Masya semuanya Allah. ya. Dan ada lagi Mas Fadi, setelah Apa tuh? itu apa selesai semua memberikan syafaat? Kata Allah, ada syafaat Allah, namanya adalah utaqaur rahman, orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak masuk neraka karena rahmatnya Allah, bukan karena amal. Masya Allah, jazakallah khair, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Mas Abdul Kafi Fadi. penjelasannya ya Allah. Yang mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, lihat tuh Bu, kurang sayang apa Allah sama kita Bu ya. Walaupun hanya sebiji zarah atau sebesar atom aja, Allah kasih kesempatan kita buat masuk surga nanti. Ya Allah, jangan sampai kecewain Allah ya Bu ya.
Ini buat Kartika Putri nih lagi mikir lagi pertanyaan lagi. Ada sampai nangis Kartika Putri, sedih banget Masya ya Allah Karput ya. Iya. Ini ngomongin masalah Allah, Allah sayang sama kita, kadang-kadang kita yang apa ya, kadang-kadang kayak orang pura-pura nggak tahu atau bagaimana gitu. Kadang kita yang ngerasa atau nggak tahu diri lah kita ini sebenarnya Kurang ya. terus. Iya, Iya. segala sesuatu yang Allah kasih itu kayaknya kurang terus. Masalah terus kayaknya perasaan kita gitu. Padahal sebenarnya Allah kasih sama kita itu semua yang terbaik buat kita ini, Masya Allah. Buat Karput mungkin ada yang mau ditanyain lagi gak sama guru-guru kita? Sama sih kan kita selalu kalau seandainya mendidik anak, karena kan sekarang juga seorang ibu gitu. Kalau ngedidik anak tuh kebanyakan kalau apalagi di mall-mall gitu, tidak mengajarkan bahwa Allah sayang sama kita atau anak kita gitu. Tapi lebih kayak kalau kamu nggak sholat nanti Allah marah loh. Kalau kamu nggak sholat nanti Allah begini loh, begitu loh. Jadi menanamkan dalam diri anak tuh bahwa beribadah emang boleh karena takut, tapi atau melakukan sesuatu bukan karena mencintain Allah dulu gitu. Tetapi karena Allah tuh kayak sesuatu yang menakutkan Menyeramkan gitu. gitu Iya. buat anaknya. Kalau misalnya seandainya nggak sholat ntar diazab lu sama Allah. Iya, Jangan gitu nanti juga. masukin api neraka loh sama Bagaimana Allah. cara nyampein buat anak Iya, seharusnya yang lebih gitu baik ya. Yang kan, lebih baik. lebih Nah coba, indah. nih Uma nih yang ambil sekolah khusus nih untuk masalah-masalah kayak gini nih. Parenting nih, silakan Uma. Untuk mendidik, saya pun masih belajar, untuk mendidik anak-anak agar memahami bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya ataupun kepada kita. Nak, itu ada mata, mata bisa melihat, yang lain ada nggak punya mata atau nggak bisa melihat, itu mata siapa yang kasih sayang? Allah. Itu ada telinga nak bisa mendengar, itu siapa yang kasih? Nah Allah. Allah baik ya sayang, ada tangan, ada kaki bisa lari-lari main bola, itu siapa yang kasih sayang? Allah. Allah baik ya kasih kaki, seperti itu. Dengan kita menyebutkan nikmat-nikmat Allah, maka kita secara tidak langsung mengajarkan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi pada anak kita, Masya Allah, Allah baik ya sayang. Hal-hal kecil yang sering kali kita sepelekan, Allah baik ya sayang. Dikasih mainan baru, ini dari Allah sayang, Allah yang kasih. Lewat perantara dari mama, lewat perantara dari papa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inni adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7, kalau bersyukur Allah tambahkan terus nikmat, kalau tak bersyukur azab Allah sangat pedih. Ajarkan anak-anak kita nikmat dan bersyukur kepada Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala. amin, amin. Jadi cari kata-kata yang baik ya, rasa syukur segala macam, bukan berarti akhirnya jadi anak-anak Allah takut sama Allah. sayang kalau Allah anak sayang. kamu salat. Ah. Allah sayang kalau kamu ngaji. Allah Masya sayang Allah. kalau kamu puasa. Masya Allah. Jangan Allah marah kalau kau Allah marah. Iya, tuh Masya Allah, jazakillah khair. Makasih banyak Kartika Putri, pertanyaannya bagus banget nih ya, bermanfaat insya Allah buat semuanya. Alhamdulillah. Nah buat semua jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, yuk waktunya kita mendengarkan kajian nih. Akan ada kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Habib Muhammad bin Syahab. Kajian dari kitab, mohon izin waktunya, silakan Bib. Alhamdulillah. Ini biar ibu-ibu semuanya mendengarkan, kita bahas kasih sayang Allah. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana hebatnya, kemuliaan, rahmatnya Allah terhadap hambanya. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Ghazali. Di dalam kitab ini ada satu hadis yang mengatakan Rawa al-Faqih Abu Layth bisanadihi. Dengan sanad yang mulia qala, beliau mengatakan dakhala Umar radhiyallahu taala anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakian. Sayyidina Umar masuk ke rumahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Maka faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Umar?" Sayyidina Umar masuk ke rumah Nabi menangis. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis? Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Bilbab ya Rasulullah. Bilbab syab gad ahraga fuadi wahwa yabki." Aku melihat seorang anak muda tidak berani masuk ke rumah engkau wahai Rasul. Wahwa yabki ahraga fuadi. Aku melihat dia menangis begitu sedih sehingga membakar aku punya hati. Maka kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada Sayyidina Umar, "Adkhilhu ya Umar." Masukkan itu anak muda. Rasul memerintahkan kepada Sayyidina Umar, "Adkhilhu ya Umar."
Masukkan anak muda tersebut. Fadakhala wa huwa yabki. Masuk dia pintu Nabi. Masuk rumah Nabi. Wa huwa yabki. Dia menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab yang mulia ini Nabi tanya, Nabi sayang kepada umatnya. Nabi tanya sama itu fulan, ma yubkika ya syab? Hai anak muda, kenapa engkau menangis? Faqala, ya Rasulullah. Ini anak muda berkata kepada Nabi, abkatni dzunubun katsir. Aku menangis karena dosa yang begitu banyak. Abkatni dzunubun katsira. Kata ini syab, kata ini anak muda kepada Rasul, aku menangis karena aku punya dosa yang begitu banyak. Khiftu min jabbari ghadbanun alayya, aku khawatir, aku takut, kata ini anak muda, Allah murka kepada aku nanti. Maka faqala Nabi SAW, Nabi tanya, apa dosa engkau? Asyrakta billah. Nabi tanya pelan sama itu anak muda, apakah kau musyrik kepada Allah? Maka ini anak muda menjawab, faqala la. Faqala la, aku tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqatalta nafsan bighairi haq, apa kau membunuh orang tanpa syariat agama Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan faqala la, tidak. Maka Nabi tanya lagi kepada ini anak muda, apakah engkau ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, Allah kalau begitu Allah mengampunkan dosa-dosa engkau walaupun dosa-dosamu, kata Nabi, seluas 7 lapis langit, seluas 7 lapis bumi, dan seluas daripada jibal. Jibal itu jamak daripada gunung. Kalau jabal satu gunung, kalau jibal seluas gunung semua yang ada di dunia, Allah akan ampunkan kau punya dosa. Maka dia menjatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan buka a'zam amil arsh. Dia bilang, Nabi tanya lagi, apakah dosa engkau lebih besar daripada arsh? Ini anak muda menjawab, lebih besar. Arsh Allah besar. Apa dosamu lebih besar daripada arsh? Lebih besar. Maka apa kata Allah? Yang terakhir Nabi katakan, apa dosamu lebih besar am ilahak daripada Tuhanmu Allah? Maka kata anak muda ini, tidak, Allah lebih besar, Allah lebih agung. Artinya maafnya Allah lebih besar daripada segalanya. Maka terakhir Nabi mengatakan, kalau begitu fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illa rabbul azim. Kalau begitu tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Rabbul Azim, Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Jadi sebesar apapun dosa kepada Allah, Allah akan La ampuni. yaghfiru dzanbal azim illa Rabbul Azim. Jazakallah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Ya Allah, Masya Allah. Ini buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Masih ada tausiah dari guru-guru kita, dari Ustazah Oki. Ada doa-doa yang mampu, doa-doa agar kita mampu dan tidak mengkhianati cinta kasih sayang Allah. Agar kita juga selalu makin cinta kepada Allah, akan dibawakan oleh guru kita Habib Muhammad. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.